Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keikhlasan, keistiqomahan, keberkahan dalam urusan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan dimudahkan rezeki kita dan dijadikan harta kita adalah harta yang halal, sehingga berdampak baik untuk jasad kita, untuk badan kita, mengalir di tubuh kita darah yang di situ berasal dari makanan yang thayyiban, yang halalan thayyiban. Dan salah satu upaya untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang halalan thayyiban, adalah dengan berusaha kita thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang mana kita harus juga mengetahui tentang bahaya riba ini. Karena riba itu adalah satu penyakit harta yang sudah menyebar di masyarakat, sehingga kita harus mempelajari, kita harus punya usaha untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak terjatuh dalam praktek riba ini. Karena banyak orang yang tidak faham tentang riba, dikira tidak riba padahal riba. Itu insya Allah pembahasannya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan ya yang sudah kita jadwalkan. Karena pertemuan pembahasan riba ini tidak selesai satu pertemuan, kita jadikan beberapa pertemuan. Dan insya Allah malam hari ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab ya. Sebenarnya judul kitabnya adalah Kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, karya Ad-Doktor Abdul Azim Al-Badawi. Pada pembahasannya di bab buku ini ada bab tentang ar-riba. Dan inilah yang kami ambil menjadi rujukan pembahasan kita, karena yang kami pilih dari kitab-kitab yang ada, inilah kitab yang ringkas, yang membahas pokok-pokoknya, yaitu dalil-dalilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami pembahasan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah membahas
ta'rif, yaitu pengertian riba secara ringkas, baik itu bahasa maupun istilah. Begitu juga kita membahas hukum riba. Kita sudah mengetahui bahwasanya riba itu diharamkan baik dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga ternyata telah diharamkan pula di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab-kitab samawi, yaitu baik di Taurat maupun Injil, dan telah kami sebutkan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan kita telah membahas ancaman riba berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, diantaranya Al-Baqarah ayat yarhamukallah, Al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279. Ini sudah kita bahas. Dan juga kita membahas hadis Nabi SAW tentang bahwasanya riba termasuk as-sab'ul mubiqat, yaitu 7 dosa besar yang membinasakan. Insyaallah sampai situ nggih. Yaitu terakhir pembahasannya ya. Kita sekarang masuk hadis Jabir, betul? An Jabir, ya. Masih an Abi Hurairah yang ijtanibu. Ini belum dibahas. Oh. Saya kira sudah. Belum. Tanggung waktunya kemarin. Terakhir kemarin ayat. Belum. Baik. Nah, barakallahu fikum. Nah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif yaitu Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, yaitu 7 ya dosa al-mubiqat yang membinasakan. Jadi 7 di situ maksudnya 7 dosa ya. Al-mubiqat yang membinasakan. Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah, dan apa ya, apa saja maksudnya, hunna 7 itu maksudnya ya, dia 7 itu ya, di sini pakai hunna karena memang jamak ya, ada 7. Apa 7 itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, qala asyirku billah, yaitu menyekutukan bagi Allah, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua wasihr, dan sihir. Dan yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, allati, yang mana harramallahu, Allah haramkan, illa, kecuali bil haq, dengan benar, yaitu dengan alasan yang benar, maksudnya seperti itu. Wa aklur riba, dan memakan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan at-tawalli yaitu berpaling. Berpaling itu maksudnya melarikan diri. Yaumaz zahfi, pada hari
atau pada saat peperangan. Az-zahfi itu peperangan. Wa qadful muhsanati, dan menuduh al-muhsanat, yaitu wanita yang menjaga kehormatan. Wa qadfu, dan menuduh al-muhsanat, wanita yang menjaga kehormatan. Al-ghafilat, al-ghafilat itu secara bahasa artinya lalai. Lalai di sini maksudnya lalai dari maksiat. Jadi dia sangat menjaga sekali dari yaitu perbuatan maksiat. Al-mu'minat, yang mukmin, yang mukminah, yang perempuan. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, disepakati oleh Bukhari Muslim, dan nomornya tercantum di dalam catatan kaki dari buku ini. Barakallahu fikum. Jadi dosa riba ini masuk dalam deretan 7 dosa besar yang mubiqat. Ya. Masuk dalam deretan dosa besar yang mubiqat. Mubiqat itu adalah membinasakan. Karena memang yang melakukan dosa-dosa ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhirat. Ya, di akhirat. Meskipun di dunia dia nanti akan mendapatkan kesengsaraan, tapi siksaan yang paling nyata adalah di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Jadi riba ini ada pada deretan keberapa ini? Keempat. Setelah syirik, sihir, membunuh jiwa, ya, yang Allah haramkan kecuali dengan hak, ya, dengan alasan yang benar. Ini maksudnya membunuh jiwa kalau alasannya benar. Ini boleh, alasannya benar, seperti had, hukum had, hukuman bagi orang yang membunuh, dibunuh. Ini alasan yang dibenarkan. Atau ketika terjadi peperangan, ya. Tapi selain itu, maka membunuh jiwa manusia ini adalah diharamkan, ya. Tidak boleh kita bergampang-gampangan di dalam membunuh manusia, ya. Dan yang keempat adalah makan riba, ya. Meskipun memakan riba ini tidak masuk dalam deretan orang yang sampai derajat kafir, ya. Orang yang makan riba ini tidak sampai kafir, tapi telah melakukan dosa besar. Tapi para ulama sepakat ketika seorang itu mengingkari yaitu keharaman riba, maka dia telah kafir. Ketika seorang yaitu punya i'tiqad, punya keyakinan bahwasanya riba itu halal, maka dia telah kafir. Tapi kalau dia mengakui bahwasanya riba itu haram dan dia masih melakukan riba, dia telah melakukan dosa besar. Jadi harap difahami. Jadi ketika dia masih mengakui, masih punya keyakinan bahwasanya riba itu haram, tapi dia masih melakukannya, ya, maka ini telah melakukan dosa besar. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwasanya riba itu halal, inilah yang kafir. Ini para ulama sepakat di dalam masalah ini. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dari hadis Nabi SAW yang pertama, yaitu tentang ancaman riba. Bahwasanya riba itu termasuk yaitu 7 dosa besar yang membinasakan. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuk ke hadis Jabir. Wa an Jabirin, dan dari Jabir. Qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa? Akilar riba,
pemakan riba. Wa mukilahu, dan orang yang memberi makan riba. Ya. Orang yang memberi makan riba. Wa katibahu, dan orang yang menulis riba. Maksudnya penulisnya atau sekretarisnya. Wa syahidaihi, dan kedua saksinya. Wa qala, dan Nabi SAW mengatakan hum sawaun. Mereka itu sawaun. Apa artinya sawaun? Sama saja. Jadi akilar riba, mukilahu, katibahu, syahidaihi, ini sama saja. Ya, 4 item ini sama saja. Maksudnya hukumnya sama. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan bahwasannya sama, yaitu sama, sawaun di sini sama, maksudnya itu adalah sama-sama mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Rasulullah berarti juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan li'anna syahidaini wal kitaba wal katiba a'ana ala itsbati hadzal 'abdi fanalahuma ma yastahiqani minal la'nah. Karena kedua saksi itu dan penulis transaksi riba, mereka membantu untuk mewujudkan akad ini, sehingga keduanya berhak mendapatkan laknat. Jadi mungkin kita bertanya, kenapa kok kedua saksinya, penulisnya juga, ini juga masuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Karena mereka juga ikut apa? Membantu, ikut menolong di dalam yaitu praktek riba ini. Jadi tidak mungkin terlaksana kalau apa namanya tanpa ditulis, ya. Maka dari sini juga dapat difahami bahwasanya semua yang menolong di dalam masalah transaksi riba ini maka masuk di dalam perkara ini, meskipun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu hanya 4, ya. Jadi akilar riba, mukilahu, syahidaihi, ya, katibahu wa syahidaihi. Tapi termasuk juga semua orang yang ikut, yaitu tolong menolong di dalam keburukan ini, ya. Karena riba ini adalah keburukan, dosa. Jadi apa saja, siapa saja yang ikut tolong menolong di dalam transaksi ini maka masuk di dalam laknat ini, meskipun yang disebutkan hanya 4 oleh Rasulullah SAW. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu diketahui juga di dalam masalah katibahu, yaitu penulis dari transaksi riba. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau ada seorang yang bekerja di suatu perusahaan dan di perusahaannya itu dia mencatat keuangan. Jadi dia tidak kerja di bank, tidak. Dia kerja di perusahaan. Dan ketika dia mencatat rekeningnya itu dia mau tidak mau mencatat yaitu uang riba. Ya. Apakah ini termasuk? Tidak, ya. Jadi ini tidak termasuk, ya. Yang masuk di dalam katibahu, yaitu penulis atau sekretaris ini adalah pencatat transaksi riba, ya. Inilah yang mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Adapun yang mencatat hasil transaksi riba di perusahaan-perusahaan lain, ya. Jadi umpamanya kita kebagian menjadi sekretaris atau bendahara, ya, di suatu perusahaan.
kita tidak terlibat, ya bisa difahami ya, kita tidak terlibat di dalam transaksi riba, cuma menukil istilahnya, memindahkan. Ini tidak masuk di dalam masalah ini. Ini dicantumkan di dalam Fathul Bari, ya, juz 4 halaman 314. Jadi dikatakan oleh Ibnu Tin, ya, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab tersebut, ya. Dan tidak termasuk juga orang yang mencatat kisah tentang pelaku riba, ya, umpamanya seorang menulis buku tentang pelaku riba, ini nggak masuk katibahu di sini, ya. Ada seorang menulis tentang cerita yaitu tentang kehancuran ekonomi pelaku riba umpamanya, maka ini bukan termasuk penulis riba, ya. Ini jangan salah faham di dalam masalah ini. Jadi yang dimaksud dengan penulis riba, ya, katib adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Ar-riba, adapun riba itu adalah thalathatun, ya, ada thalathatun, ada 3, wa sab'una dan 70. Berarti 3 dan 70 berapa? 73 baban, pintu. Aisaruha, paling ringannya, maksudnya paling ringan dari dosa riba itu, mithlu, semisal atau seperti, an yankiha, mengawini atau menggauli, ar-rajulu, seorang laki-laki, ummahu, kepada ibunya. Hadis ini sahih, ya, dan dicantumkan di dalam nomor, ya, nomor hadis, ya, di dalam catatan kaki itu bisa dilihat, ya. Jadi ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan bahwasannya riba itu ada 73 pintu, ya. Ada 73 pintu. Paling ringannya, ya, maksudnya paling ringan dari dosa riba itu seperti seorang laki-laki yang menggauli ibunya sendiri. Ini padahal dosa yang sangat besar, ya. Berzina dengan, ya, bukan mahram itu saja dosa besar, apalagi kepada ibunya sendiri, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya besarnya dosa riba. Dan 73 di sini, ya, ini bukan suatu pembatasan, ya. Karena di dalam hadis-hadis Nabi SAW ternyata itu redaksinya bukan hanya 73 saja. Ada riwayat lain yang menyebutkan ar-riba sab'una huban. Riba itu ada 70, yaitu dosa. Jadi 70, di dalam hadis lain ada 70. Di dalam riwayat lain itu ar-riba ithnani wa sab'una baban, ada 72 pintu. Ya. Jadi di dalam riwayat-riwayat yang lain itu berbeda redaksinya. Ada yang mengatakan 73, ada yang 70, ada yang 72. Ini menunjukkan bahwasanya 73 itu bukan pembatasan, ya. Jadi bukan pembatasan, bukan tahdidnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pintu dosa riba itu sangat banyak. Karena apa? Kata As-Sindi, beliau mengatakan wal muradu at-takfir duna tahdid. Yang dimaksud dengan 73 di situ adalah at-takfir duna tahdid. Itu saking banyaknya, menunjukkan saking banyaknya, bukan pembatasan. Wa bihi yadharu at-taufiq baina hadzal hadits wal haditsil ati.
Ya, sehingga dengan ini kita bisa menyelaraskan dengan hadis setelahnya yang menyebutkan angka yang berbeda tadi. Yang saya sebutkan ada 70, ada yang 72. Ada 70, 72 dan ada yang 73. Dan ternyata di kalangan bangsa Arab ketika disebutkan angka 70 itu menyebutkan suatu yang banyak. Jadi difahami oleh orang Arab itu ketika suatu itu disebutkan dengan angka 70 itu adalah menunjukkan suatu yang banyak. Ya, suatu yang banyak. Seperti halnya hadis iftirakul ummah, perpecahan umat itu ada 73, ada 72. Ya, itu menunjukkan saking banyaknya, ya, bukan pembatasan, ya. Jadi difahami oleh orang Arab ketika 70 itu disebutkan, maka ini adalah menunjukkan banyak. Ya. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga para ulama itu tidak ada yang bisa memperinci 73 itu. Ya, tidak ada buku yang membahas 73 itu pintu riba itu apa saja, disebutkan perinci, tidak ada. Karena apa? Maksud dari 73 dari hadis ini adalah hanya menunjukkan banyaknya, ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa an Abdillahi ibni Hamdalah, dan dari Abdullah anaknya Hamdalah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, dirhamu riba, satu dirham riba, ya'kuluhur rajul, yang memakannya siapa? Ar-rajul. Rajul memakannya, seorang laki-laki memakannya, atau seorang memakannya. Wa huwa ya'lamu, dan sedangkan dia itu, ya, sedangkan dia itu ya'lamu mengetahui, asyaddu maka lebih berat, lebih sangat, min sittatin dari 6, wa thalathina dan 30, berarti 6 dan 30 berapa? 36 zanyatan, yaitu berzina, ya. Taib. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau di dalam hadis Abdullah ibni Hamdalah ini menggunakan perumpamaan atau permisalan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan, yaitu bahwasanya satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih besar, maksudnya lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina, ya. Sedangkan di dalam hadis sebelumnya itu menggunakan kata 73 pintu. Ini tidak bertentangan, karena apa? Karena yang dimaksud semua dari hadis ini adalah banyaknya atau besarnya, beratnya dosa riba, ya. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan di dalam angka yang ada di dalam hadis ini, ya. Jadi yang kita yaitu renungkan adalah betapa besarnya dosa riba itu. Kalau satu kali berzina saja dosanya sangat besar sekali, ini 36 kali berzina. Dan ternyata 36 kali berzina itu masih lebih ringan dibandingkan dosa makan satu dirham riba, ya. Makan satu dirham riba, apalagi 2 dirham, apalagi berdirham-dirham, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mengapa riba lebih parah daripada zina? Secara kualitas zina itu lebih besar daripada makan riba, gitu kan, secara zahir, ya.
Al-Alusi beliau mengatakan wal asahhu annal ladzi yali asyirka huwal qatlu tsumma zina. Mengapa Nabi SAW menyebut riba setara dengan 36 kali berzina? Ya. Ali Al-Qari mengatakan anna wajha ziyadatir riba ala maksiyati zina innama huwa lita'alluqi huquqil ibadi idhil ghalibu anna zina la yakunu illa biridhoz zaniyah. Ya, riba lebih parah daripada zina dari sisi bahwa riba ada kaitannya dengan hak-hak para hamba. Karena umumnya perbuatan zina dilakukan dengan keridhaan si wanita. Ya. Jadi itulah yang membedakan ya antara zina dan riba. Kalau zina itu ada keridhaan, ya umumnya seperti itu. Kalau riba itu banyak orang yang terjatuh di dalamnya itu karena terpaksa, tidak ada yang ridho di dalam masalah riba ini. Ya, yang ada adalah kezaliman, ya, kezaliman dari mukil tadi, orang yang memberi makan riba itu atau rentenirnya ini. Ihwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma ahadun, ya. Ma ahadun, tidaklah ahadun seseorang, aktsara memperbanyak, minar riba dari riba, illa kecuali kana adalah ia adalah akibatu amrihi, akibat urusannya, ila killatin, kepada killatin, suatu yang kurang atau kekurangan harta. Ya, kana akibatu amrihi ila killatin. Ya. Jadi tidaklah seorang yang memperbanyak riba, yaitu maksudnya transaksi riba, ya, maka illa kana akibatu amrihi ila killatin, kecuali pasti akibat urusannya itu atau akhir urusannya itu adalah kekurangan harta atau kemiskinan, ya, diartikan kemiskinan di sini, ya. Dan ini selaras dengan firman Allah yang sudah kita bahas pada ayat 276 dari surah Al-Baqarah, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah musnahkan, Allah binasakan riba itu, dan Allah kembangkan atau Allah suburkan sedekah itu, ya. Killatin, kekurangan, ya, kekurangan harta atau kemiskinan, ya. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kapan hukuman ini diberikan, ya? Kapan hukuman ini diberikan, yaitu kemiskinan atau kekurangan harta ini diberikan kepada manusia yang atau orang yang melakukan riba. Ini bisa, ya, terjadi saat dia bertransaksi dengan riba tersebut, bisa terjadi pada akhir, ya, hayatnya, ya. Jadi pada akhir urusannya, dan bisa terjadi pada ketika dia telah meninggal. Maka yang menanggung dari perbuatan ribanya itu adalah anak keturunannya. Jadi ada 3, ya, yang disebutkan oleh para ulama di dalam ini yang masuk killatin di sini, yaitu menjadi miskin atau kekurangan harta. Itu bisa terjadi pada pelakunya riba itu ketika dia masih hidup, atau ketika dia menjelang akhir hayatnya, atau bisa setelah dia meninggal, maka ditanggung oleh anak keturunannya.
Jadi ini yang dimaksud dengan illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Ya, jadi ini juga diketahui dan sangat difahami sekali oleh para ahli ekonomi dunia, ya, bahwasanya riba itu tidak ada yaitu untungnya, ya. Makanya riba ini dicela oleh orang kafir sekalipun, ya. Jadi tidak ada sebenarnya orang kafir yang sepakat, ya, sepakat akan untungnya riba ini. Sebenarnya orang kafir juga di dunia itu merasa yaitu rugi, ya, dengan adanya riba ini, ya. Mungkin yang zahir, ya, yang zahir di dunia orang-orang kaya itu mereka melakukan riba itu mungkin kita lihat itu sangat kaya sekali. Padahal mereka itu banyak hutangnya, ya, banyak hutangnya, ya. Ini yang terjadi, ya. Ini yang terjadi di masyarakat dan di dunia, ya, pada umumnya, yaitu orang-orang kafir yang bertransaksi riba itu banyak mereka yang zahirnya itu kaya, tapi mereka itu dari angsuran, dari hasil hutang, ya. Jadi ini bahaya dari riba ini, sehingga kita lebih baik yaitu memakan harta yang halal meskipun sedikit, atau memiliki barang yang halal meskipun sedikit, atau tempat yang halal meskipun mungkin kalau rumah kecil-kecilan atau kos, ya, daripada yaitu terlilit, ya, dari riba ini, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya akan tambahkan satu lagi, yaitu satu fase yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, yaitu fase alam kubur, ya. Fase alam kubur, ya. Jadi fase-fase yang saya sebutkan ini adalah fase ketika di dunia, fase ketika di akhirat. Tapi fase di alam kubur itu belum disebutkan di dalam buku ini. Jadi ada fase hukuman bagi pelaku riba ketika dia ada di alam kubur, ya. Dan hal ini dimasukkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitabnya, yaitu Al-Qiyamah As-Sughra. Dalam daftar azab di alam kubur, beliau menyebutkan hadis ini, ya, yaitu ataina ala naharin min damin fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahari rajulun baina yadayhi hijaratun fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahari fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fihi faraddahu haitsu kana faja'ala kullama jaa liyakhruja rama fihi bihajarin fayarji'u kama kana. Ini hadis ini menjelaskan tentang yaitu cerita siksaan orang yang bertransaksi riba ketika ada di alam kubur. Ini disebutkan masuk dalam daftar azab kubur, ya. Kami mendatangi sungai dari darah, yang sungai itu dari darah, bukan air, ya, tapi dari darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, yaitu ke dalam mulut orang yang berenang tadi, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu yang berenang itu? Nabi SAW dijawab oleh malaikat, ya. Malaikat menjawab, ya, walladzi
ra'aitahu fin nahari akilur riba. Dan orang yang berenang tadi, hai Rasulullah, yang kamu lihat itu fin nahar, di sungai itu adalah akilur riba, adalah pemakan riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1386. Nanti untuk yang ingin mencatat silakan ya. Jadi ini adalah salah satu ya, yaitu siksa bagi orang yang memakan riba. Malam hari ini kita hanya membahas tentang ancaman-ancaman, yaitu pelaku riba. Dan insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke aksam. Ini baru jelas nanti ke aksamuhu ini ya, aksamu pembagiannya. Karena nanti dengan kita mengetahui aksamuhu, yaitu pembagian riba, kita menjadi jelas ya, seperti apa riba itu ya. Kalau kemarin takrif itu hanya secara umum saja ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada aksam riba ya. Mudah-mudahan ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman riba ini bisa menjadi teguran untuk kita semua dan bisa menjadi nasihat untuk kita semua dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi apa namanya tahdzir atau an-nadhr, peringatan ya kepada kaum muslimin khususnya ya, atas apa ancaman atau beratnya yaitu perbuatan riba ini ya. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin untuk pertanyaan sementara yaitu sesuai dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Adapun nanti praktek riba di lapangan itu nanti akan ada, yaitu pembahasan setelahnya ya. Jadi tafadhol, mungkin ada yang ditanyakan berkenan dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini, dan mungkin materi-materi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Barakallahu fikum ya. Silakan, mungkin ada yang ketinggalan mengartikan mungkin. Nggih. Ya. Riba salah satu. Ya. Wasabuna baban. Baban itu pintu di mana? Apa bab apa pintu ini? Baik, barakallahu fikum. Di situ pintu dosa maksudnya. Jadi riba itu ada 73 pintu dosa. Jadi pintu dosa. Jadi dosa itu ya ada ya, dosa riba itu ada banyak ya. Jadi ada banyak pintunya, pintu masuk ke dosa riba itu. Jadi 73 di situ, 73 baban pintu di situ maksudnya adalah 73 pintu dosa ya. 73 pintu dosa. Ya. Dan ini bukan batasan ya, bukan batasan. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu 70 dosa, yaitu sab'una huban. Jadi ada riwayat menggunakan huban bukan baban ya. Jadi dosa jelas, huban dosa ya. Ar-riba sab'una huban ya. Aisaruha an yankihar rajulu ummahu. Yang paling ringannya adalah seorang yang berzina dengan ibunya ya. Jadi di dalam riwayat Ibnu Majah itu menggunakan kata huban, jelas dosa. Jadi bisa kita fahami di sini, baban di sini maksudnya adalah pintu-pintu dosa ya. Baik. Ada Iya. Silakan. kalau pertanyaannya ini kan ayyam kihar rajulu. Ini kan berarti laki-laki saya. Iya. Karena kalau di sekitar kita pelaku riba ini banyak yang perempuan. Ini berlaku sebaliknya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini bukan bukan menjelaskan tentang yaitu
bukan menjelaskan tentang pelaku riba itu laki apa perempuan, tidak. Jadi menjelaskan bahwasannya paling ringannya dosa riba ya itu seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Kita tidak boleh mengatakan menikahi, meski yang ki hadis ini makanya diartikan menggauli atau menzinai, karena tidak ada nikah sama ibunya, itu tidak ada, tidak halal ya. Maka kita artikan yang ki hadis itu adalah berzina ya. Jadi itu adalah permisalan ya dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya yang paling ringannya dari dosa riba itu seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Bukan menjelaskan apakah pelaku riba itu laki-laki apakah perempuan ya. Kalau yang melakukan riba meskipun perempuan ya sama saja. Jadi bukan hanya laki-laki saja ya. Kalau perempuan menzinai bapaknya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi hadis sebelumnya itu seperti hadis sebelumnya, hadis Jabir itu akilar riba, pemakan riba itu kan menggunakan kata mudzakkar ya. Pemakan, tidak akilatur riba ya. Termasuk mukilahu, tidak mukilatuhu gitu kan. Katibaihi, tidak katibataihi. Iya, katibahu, tidak menggunakan katibat tahu. Syahidaihi, tidak menggunakan syahidataihi. Jadi ketika laki disebutkan, perempuan juga ikut ya. Jadi pelaku riba di sini tidak dikhususkan hanya laki-laki saja. Barakallahu fikum. Ya. Tentang hadis yang dari Jabir itu. Ya. Yang la'ana Rasulullah itu. Ya. Yang nantinya kan adalah akilah riba. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau digabungkan dengan yang amin itu? Kan orang itu kan kadang-kadang ada ilah tadi. Ya. Terpaksa. Nah, disangka di sini terpaksa orang tidak jadi masalah Pak tentang riba itu. Dalam hal seperti apa Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ya. Untuk masalah terpaksa ini kita hati-hati ya membahas masalah terpaksa. Seorang dikatakan darurat itu kita juga tidak boleh tidak boleh bergampang-gampangan ya. Sampai titik mana kita dikatakan darurat ini. Jadi kita di dalam masalah hutang riba ini kita sebisa mungkin atau sekuat mungkin ya untuk menjauhi ya. Jadi dengan yaitu pengerahan ya, usaha kita semaksimal mungkin ya, bukan baru nyari dikit tidak dapat utangan lalu kita bilang darurat. Terus mungkin kebutuhan belum darurat, contoh seperti orang ingin punya rumah lalu dia hutang ya KPR ya namanya KPR ya, dengan alasan darurat. Siapa yang mengatakan darurat ini? Maksudnya siapa apa alasannya mengatakan darurat? Bukannya bisa masih kos atau kontrakan atau mungkin yang lainnya dengan cara-cara yang lain. Belum mencari gitu. Jadi bisa diusahakan yang lain. Ketika masih bisa ada cara lain, maka kita tidak boleh mengatakan darurat. Jadi darurat itu memang ketika benar-benar sudah tidak ada cara lain dan mungkin ya itu kita sangat membutuhkan uang tersebut ya. Kita sangat membutuhkan uang tersebut dan tidak ada cara lain, kita sudah cari kemana dan kita sudah maksimal, kita beristighfar kepada Allah, lalu mungkin itu baru bisa dikatakan darurat. Tapi kalau masih ya baru kita masih baru berusaha di satu pintu, cari pintu yang lain belum, kan pintu yang lain masih banyak, cari tempat yang lain ya.
sebisa mungkin seperti itu. Jadi tidak bergampang-gampangan, karena memang kita harus ingat dengan dalil ini. Jadi tidak boleh bergampang-gampangan untuk mengatakan darurat. Ya. Tapi kalau sudah benar-benar darurat, nanti kaidahnya datang. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Satu yang darurat itu bisa membolehkan satu yang mahdzurat, yang dilarang. Ya. Tapi ketika itu saja, dalam waktu itu saja, ya, mungkin di tempat itu saja, dan sebab itu saja, tidak berkelanjutan, ngambil lagi, terus nanti ini ngambil lagi. Ini ketika satu itu saja, tidak diulang-ulang, itu namanya darurat, tidak menjadi kebiasaan. Ya, jadi itu mungkin yang bisa. Sebentar saja. Okay. Kalau masalah makan riba atau orang yang memberi makan riba, itu dosanya memang terlalu besar. Paling ringannya yaitu menzinai ibunya sendiri. Tapi kalau sekarang tidak makan riba, tapi sudah keadaan kepepet, kok riba, cuma tulisan rajin aja, kok ngicok. Bawahnya begitu. Enggak. Bawahnya curi aja. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Iya. Ya, ini lari dari mulut singa jatuh ke mulut buaya. Ini jadi sama-sama dosa. Jadi enggak sebesar riba saja mencuri. Tidak. Tidak. Ya apa pilih dosa yang agak kecil daripada yang besar. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Jadi untuk masalah makan loh ya, ini ya. Untuk masalah makan itu siapa yang memberi makan kita? Ya Allah. Allah ya. Kita yakini Allah ya. Allah itu tidak mungkin tidak memberi makan kepada kita ketika kita kelaparan. Tidak mungkin, karena Allah yang sudah menjamin rezeki kita. Meskipun kita makan hanya satu butir kurma, mungkin seperti itu. Kita ini kan masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan Rasulullah ini. Rasulullah itu berhari-hari kadang puasa gara-gara tidak ada makanan. Jadi kalau makan itu masih bisa puasa, ya. Kalau makan itu masih bisa puasa, atau ya kita makan seadanya yang halal. Bahkan makan rerumputan itu lebih baik daripada makan ya dari hasil curian. Jadi kalau masalah makan ini menurut kami bukan satu yang darurat. Atau bisa kita ke saudara kita minta. Ya, minta itu satu yang boleh ketika dibutuhkan. Meskipun minta itu tidak boleh ketika dijadikan kebiasaan, karena ada ancamannya pada hari kiamat. Tidak, jadi mukanya itu tidak ada dagingnya nanti, ya, tidak ada mukanya pada hari kiamat orang yang suka minta-minta. Tapi ketika memang kepepet minta, tidak ada salahnya minta makan. Rasulullah itu sering bertamu ke sahabat, ya. Termasuk Abu Hurairah itu ketika tidak ada makanan itu nyari makanan keluar itu. Abu Hurairah itu main ke sahabat ini, dikasih. Kalau tidak dikasih ya puasa itu beliau. Jadi kalau masalah makan itu tidak menjadi hemat kami tidak bisa dijadikan alasan darurat ya. Tidak bisa dijadikan alasan darurat kalau makan itu. Jadi masih ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Ya, kalau sekarang memang iya. Tapi kalau tahun-tahun 63, 58 itu yang coba-coba itu boleh gagal. Iya. 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 Iya, betul. Ini masalah waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Iya. Umpamanya ada maling, sudah jelas maling Iya. di dalam rumah, kami bunuh. Itu termasuk harramallahu apa illa bil haq? Ini tidak boleh ini. Tidak boleh. Naam, barakallahu fikum. Pencuri yang tidak mendolimi. Jadi pencuri beda dengan perompak nanti. Jadi perompak itu pembegal ya. Jadi pembegal yang sampai
melawan, istilahnya melukai kita, itu boleh kita lawan. Dan nanti kalau meninggal, jadi itu kita tidak berdosa, tapi sebatas melawan diri loh ya. Bukan niat membunuh. Jadi kita melawan diri kebetulan ternyata meninggal, itu kita tidak berdosa. Kalau mencuri, ini mencuri ya. Mencuri ini kan tidak sampai istilahnya mendolimi kita. Jadi dia hanya niat ngambil barang, maka ini hadnya ada sendiri, yaitu potong tangan. Kalau ada di dalam rumah sudah jelas, kalau kami bangun kami yang dibunuh. Iya. Ya, itu gitu, memangnya. Ya, betul itu. Ya kita tetap hati-hati. Jadi kalau memang ada indikasi, ada isyarat mereka itu akan membunuh kita, maka boleh kita melawan diri karena kita telah menjaga kehormatan kita. Jadi berbeda dengan kalau hanya sekedar mencuri, ya kita hendaknya tangkap dan kasih ke yang berwajib kalau di tempat kita. Kalau dulu ya zaman Rasulullah kasih ke qadhi, itu ya pasti dihad, itu pasti dipotong tangannya. Kalau kita jangan potong tangan sendiri, kita potong tangan tidak ada hakim. Itu Satu kali lagi. Ya. Tadi dikatakan jika orang itu meyakini dalam keyakinannya bahwa riba itu dibolehkan, Ustaz. Ya. Sekarang begini, orang itu mengatakan meyakini riba itu ya haram. Tapi kalau misalnya saya melakukan riba untuk makan, nah itu yang haram, Ustaz. Tapi kalau melakukan riba untuk bisnis, untuk misalnya berdagang, itu boleh, Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Hutang riba untuk bisnis, untuk berdagang. Iya. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Terus kalau bisnisnya lebih apa? Baik. Barakallahu fikum. Ya. Jadi riba ini haram dalam, yaitu dalam semua yang mencakup di dalamnya. Jadi tidak khusus untuk yang dimakan saja. Makanya akilar riba, makan riba. Gimana kalau nggak dimakan? Saya nggak buat makan kok, dibuat bangun rumah. Itu masuk. Makanya pembahasan ini ya belum saya jelaskan tadi ya. Jadi akilar riba itu hanya penjelasan dari Rasulullah SAW bahwasannya kebanyakan umumnya orang yang terlibat riba itu untuk dimakan, ya. Tapi bukan berarti orang yang harta riba itu tidak digunakan untuk makan, umpamanya untuk bangunan, untuk beli baju, untuk beli barang, itu tidak masuk juga, ya. Jadi itu yang pertama. Terus juga termasuk pemanfaatan itu untuk bisnis, itu juga haram, ya, karena dari riba. Jadi tidak boleh kita menghususkan itu hanya untuk makan saja. Kalau tidak dimakan dibuat bisnis tidak masalah. Nah ini akal-akalan ya. Ini akal-akalan. Nanti kita jadi orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan suka mencari alasan untuk membenarkan apa yang Allah haramkan. Jadi orang yang menghalalkan riba itu kafir. Ini saya sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa. Beliau mengatakan innal imana biwujubil wajibat al-zahirah al-mutawatirah wa tahrimul muharramat al-zahirah al-mutawatirah huwa min a'dami usulil iman wa qawaidid din wal jahidu laha kafirun bil ittifaq. Mengakui kewajiban syariat yang sangat jelas dan mutawatir, dan apa yang diharamkan syariat yang sangat jelas dan mutawatir, termasuk bagian dari prinsip iman yang paling agung dan bagian dari kaidah agama. Orang yang menentangnya maka dia kafir dengan sepakat para ulama. Dan riba ini adalah kesepakatan yang mutawatir, ya. Riba ini termasuk syariat yang diharamkan oleh para ulama secara mutawatir. Tidak ada perselisihan, ada ulama yang menghalalkan, itu tidak ada, ya.
Jadi ini termasuk syariat yang sudah mutawatir. Ya. Kaidahnya wal jahidulaha kafirun bil ittifaq. Ini bukan hanya riba saja, termasuk syariat-syariat yang lain kalau umpamanya sudah ittifaq, ya sudah sepakat para ulama itu tentang kehalalannya lalu diharamkan atau keharumannya lalu dihalalkan, maka ini wal jahidulaha kafirun bil ittifaq. Ini kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kafir kecil atau kafir besar? Iya, kafir. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kenapa keluar dari Islam? Nah, ini kafir yang kafir akbar. Karena apa? Karena dia telah mengingkari firman Allah. Jadi mengingkari, ada keyakinan, ya. Ada pengingkaran dari hatinya. Ya. Jadi ini nanti masuk ke dalam ya penyelisihan dari rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke Rasul, ya, ke Rasul Allah. Ya, bukankah riba itu adalah dilarang oleh Rasulullah? Dan salah satu konsekuensi iman kepada Rasulullah adalah mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi seperti itu nanti. Ya. Baik, barakallahu fikum. Cukup? Baik. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.